Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Kementerian Kesehatan memberlakukan anjuran baru seiring dengan melonjaknya kembali kasus COVID-19 di Indonesia. Dilansir dari situs resmi Kemkes, masyarakat diimbau untuk melengkapi dosis vaksinasi COVID-19. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Kementerian Kesehatan, ini merupakan bagian dari upaya untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di tengah masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru, Nataru. Data hingga Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023 menunjukkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 336 atau meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Untuk itu, perlu ada upaya pencegahan penularan yang dilakukan serentak oleh seluruh elemen masyarakat. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Ada dua kemungkinan bagaimana COVID-19 ini kembali ditemukan di Indonesia. Salah satunya dari perjalanan luar negeri. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk segera melengkapi dosis vaksin COVID-19. Segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di puskesmas atau kantor kesehatan pelabuhan, jangan ditunda-tunda. Ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian, P2P, Dr. Maksi Rein Rondonuwu. Mereka yang belum pernah mendapatkan vaksinasi COVID-19 diimbau untuk dapat segera mendapatkan vaksinasi COVID-19. Bagi masyarakat, terutama lansia dan dewasa yang memiliki komorbid serta penyandang imunokompromis, yang sudah pernah memperoleh vaksinasi COVID-19 minimal 6-12 bulan yang lalu, dapat diberikan satu dosis vaksin COVID-19, lanjut Dirjen Maksi. Status vaksinasi dapat dicatatkan dalam piker vaksinasi selama masa transisi. Selanjutnya dapat dicatatkan dalam aplikasi Sehat Indonesiaku, ASIK dan melalui SIM RS Simpus atau sistem pencatatan lain yang terintegrasi dalam Satu Sehat. Selain melindungi diri dengan vaksinasi, Dirjen Maksi juga meminta masyarakat untuk menerapkan penggunaan masker saat sakit atau pada tempat umum yang beresiko penularan COVID-19 juga bagi lansia dan penyandang penyakit kronis. Dianjurkan menggunakan masker. Masyarakat diminta selalu mempraktekkan kebiasaan mencuci tangan guna memberikan perlindungan optimal dari penularan COVID-19. Kementerian Kesehatan RI melaporkan ada total 1.983 kasus COVID-19 di Indonesia hingga kemarin, Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023. Seperti diketahui, kasus COVID di Asia Tenggara dan global kembali melonjak akhir-akhir ini. Dari total kasus tersebut, ada 349 yang terkonfirmasi kemarin di mana 86 diantaranya sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Adapun kasus kali ini didominasi oleh subvarian EG5. Subvarian EG5 merupakan turunan dari varian Omicron dan masuk dalam kategori variants of interest, atau varian yang memiliki mutasi genetik yang diprediksi dapat memengaruhi karakteristik virus. Nanya COVID. Memang kita identifikasi varian EG udah masuknya banyak dari negara tetangga. Jadi buat teman-teman yang dari luar negeri, sebaiknya memang begitu pulang dites, apalagi kalau sudah merasa nggak nyaman. Yang perlu saya informasikan di sini, ini bukan varian baru, ini subvarian EG. Variannya tetap Omicron, varian Omicron. Varian Omicron itu ciri-cirinya menyebarnya cepat, tapi fatality rate-nya sangat banyak. Itu sebabnya kita lihat kenapa yang masuk rumah sakit dan sampai meninggal itu sampai sekarang sangat sedikit sangat sedikit. Kalau toh pun ada, sebenarnya dia meninggalnya bukan karena COVID, dia karena penyakit yang lain, tapi begitu dites ternyata dia positif. Nah sekarang apa yang mesti dilakukan? Jadi yang pertama saya ingin sampaikan, ini adalah varian yang tertentu, subvariannya yang EG1, ada yang EG5. Datangnya dari mana? Terutama dari perjalanan luar negeri. Kita dari perjalanan luar negeri. Kenyataannya varian ini dan subvarian ini apa? Ini menularnya cepat, tapi fatality-nya sangat rendah.
Apa yang mesti dilakukan masyarakat? Nomor satu, ya kita kan lebih baik mencegah, terutama untuk masyarakat yang beresiko tinggi, komorbid, yang udah lansia, atau kemudian yang aktif sering jalan-jalan ke luar negeri, dan kita sendiri ini dan tenaga kesehatan, yuk kita berikan booster lah. Karena biar gimana itu kan memperkuat imun sistemnya kita, sehingga kalau datang lagi bisa mengurangi keparahan dari penyakit tersebut. Mumpung vaksinnya juga masih ada. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, kalau teman-teman sudah merasa batuk atau tetangganya ada yang batuk-batuk atau pergi ke luar negeri, tidak ada salahnya konservatif sedikit pakai masker untuk mengurangi. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Datangnya dari mana? Terutama dari perjalanan luar negeri. Kenyataannya varian ini penularannya cepat, tapi fatality-nya sangat rendah, kata Budi Gunadi Sadikin usai menghadiri diskusi kedaulatan kesehatan di Jakarta. Kemenkes melaporkan bahwa terdapat 5 negara dengan jumlah kasus baru terbanyak dalam beberapa pekan terakhir. Mereka adalah Thailand 539 kasus, India 293 kasus, Iran 292 kasus, Afghanistan 129 kasus, dan Maroko 116 kasus. Penyebab lain adalah musim dan imunitas. Sejalan dengan itu, Dinas Kesehatan, Dinkes, DKI Jakarta menyebut peralihan musim atau pancaroba juga bisa menjadi faktor penyebab naiknya angka kasus COVID-19. Jadi ada 3 faktor, yaitu pertama pancaroba atau peralihan musim, sehingga imunitas seseorang menurun akibat udara yang lembab, kata Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan, Dinkes, DKI Jakarta Ngabila Salama. Mengacu pada alasan tersebut, Menteri Kesehatan, Menkes, RI Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat Indonesia untuk kembali menerapkan protokol kesehatan dan melengkapi vaksin COVID-19. Penyebaran kasus COVID-19 kembali meningkat di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Menjelang akhir tahun 2023 dan melihat kemungkinan pelonjakan masyarakat akan melakukan liburan Nataru. Hal itu membuat Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP, Kelas 1 Soekarno-Hatta, SUTA, Tangerang kembali menerapkan standar protokol kesehatan kepada para penumpang penerbangan. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP, Bandara Suta Tangerang, Naning Nugrahini, mengatakan bahwa protokol kesehatan yang kembali diterapkan seperti menjaga jarak dan penggunaan masker dalam beraktivitas. Penumpang dan seluruh pihak yang berada di Bandara Soekarno-Hatta akan kembali dianjurkan untuk pakai masker dan menjaga kebersihan tangan. Semua maskapai dianjurkan juga untuk menerapkan protokol kesehatan. Naning berujar bahwa kebijakan untuk tetap memakai masker dan menjaga kebersihan diri itu merupakan tindakan yang wajib kembali untuk dilaksanakan. Apalagi, pergerakan penumpang di Bandara Suta akan mengalami peningkatan menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menurut Naning, pihaknya telah menyiapkan fasilitas kesehatan seperti posko dan klinik apabila ditemukan gejala akibat terjangkit virus menular tersebut. Selain itu, koordinasi bersama tim dokter dalam antisipasi terjadinya penularan COVID-19 juga dilakukan dengan melakukan surveillance atau pelacakan dan tes kesehatan pada penumpang. Ini merupakan bentuk pencegahan dalam menghadapi Nataru. Kami kembali memperketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan, baik dari dalam negeri maupun luar yang masuk ke bandara. Apabila didapati tracking kontak erat di dalam pesawat, maka akan diberi rekomendasi untuk perawatan. Di masyarakat beredar postingan hoaks Surat Edaran, ST, Kementerian Kesehatan RI tentang kewajiban penggunaan masker di Indonesia. Faktanya Kemenkes tidak mengeluarkan SE terkait kewajiban penggunaan masker. Yang benar adalah masyarakat dihimbau menggunakan masker saat sakit atau pada tempat umum yang berisiko penularan COVID-19.
Masyarakat juga dihimbau untuk jangan lupa melengkapi proteksi diri dengan protokol kesehatan lainnya dan vaksinasi COVID-19 hingga dosis booster. Dengan melakukan booster, tubuh diyakini bisa melawan virus tersebut lebih kuat. Karena itu, jika terpapar gejala, yang diderita pasien lebih ringan bahkan beberapa tidak bergejala. Ini bisa mencegah agar tidak banyak pasien terpapar corona dirawat di rumah sakit. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi kembali mengingatkan masyarakat agar menjaga protokol kesehatan di tengah kenaikan COVID-19 terutama pada periode libur Natal dan Tahun Baru, Nataru. Pesannya kepada warga agar supaya untuk menikmati libur panjang baik libur Natal maupun libur Tahun Baru ini berjalan dengan enak, gembira, dan bahagia. Maka supaya berhati-hati, terutama mematuhi protokol kesehatan sebagaimana biasanya kita ketika menghadapi COVID-19. Meski begitu, Muhadjir meminta semua pihak untuk jangan menciptakan kepanikan-kepanikan termasuk aparat di daerah. Ya, sekarang ini memang ditengarai atau angka-angka menunjukkan ada sedikit kenaikan mereka dari warga Indonesia yang kena COVID-19. Termasuk juga di negara tetangga juga mengalami kenaikan yang cukup drastis. Karena itu pesan saya kepada warga untuk agar upaya untuk menikmati libur panjang, baik libur Natal maupun libur Tahun Baru ini berjalan dengan enak, gembira dan bahagia, maka supaya berhati-hati, terutama mematuhi protokol kesehatan sebagaimana biasanya kita ketika menghadapi COVID-19. Akan tetapi juga jangan kemudian menciptakan kepanikan-kepanikan, termasuk aparat di daerah tidak usah menganggap ini suatu hal yang luar biasa, ini biasa-biasa saja, dan sudah kita prediksi bahwa nanti ketika memasuki masa endemi, itu COVID yang masih akan tetap bergentayangan di sekitar kita, tetapi pada saat itu masyarakat Indonesia secara keseluruhan sudah berada pada puncak herd immunity, tingkat kekebalan imunitas, kekebalan kawanan, dan ini akan hanya menyerang kepada mereka yang belum divaksin atau vaksinnya kurang. Karena itu yang belum divaksin, saya mohon untuk bersedia melakukan vaksinasi yang dibuka gerainya oleh Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia. Sedangkan yang ingin booster juga silakan segera membooster diri sebelum menikmati libur panjang ini. Ya. Prof. Muhadjir. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Presiden Joko Widodo menanggapi terkait naiknya kasus COVID-19 yang terjadi saat ini. Dalam keterangan resminya yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi memerintahkan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin untuk mengamati dan memantau betul perkembangan COVID-19. Menteri Kesehatan menyampaikan masih dalam kondisi baik, ujar Jokowi. Presiden juga menambahkan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker berkaitan dengan perkembangan COVID-19 di tengah libur Natal dan Tahun Baru. Ya, saya sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk diikuti dan diamati betul secara detail perkembangannya seperti apa. Sampai sekarang dari Menteri Kesehatan menyampaikan masih dalam antisipasinya untuk baik. Antisipasinya memakai masker Pak atau gimana? Belum sampai ke sana. Selalu diikuti dan diamati oleh Menteri Kesehatan dan jajaran. Masih terkendali berarti ya Pak ya? Masih terkendali ya Pak ya? Ya, sampai saat ini masih terus di. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.